Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Selamat malam, bisa dengar suara saya nggak ya? Cek 1 2 3. Dari 5 siswa yang sudah masuk, apa ada yang bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3, ada yang bisa dengar suara saya? Halo. Baik, kita akan tunggu sebentar lagi untuk menunggu teman-teman yang lain yang masih mungkin kesusahan untuk masuk. Kita berikan kesempatan untuk menunggu ya. Yang lain pada kemana? Tadi ada kelas nggak ya? Pak Dery masuk nggak? Pak Dery tadi masuk kelas nggak? Nggak ada.
Yang lain pada kemana ini? Cek. Yang lain pada kemana ini belum masuk? Oke, kita mulai saja ya kelasnya ya. Gimana? Bisa kita mulai kelasnya? Baik, kalau gitu bisa saya mulai. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik Franada, di mana setelah kurang lebih 2 minggu ya, kita sempat break sebentar karena kalian harus menyelesaikan evaluasi belajar dari seluruh mata pelajaran yang ada di program belajar kejar paket C di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat kalian semuanya walaupun belum terima rapor tapi sudah naik kelas ya. Artinya sudah beranjak ke semester selanjutnya. Kalau kemarin kalian masih di kelas 11 semester 3. Sekarang sudah masuk di ajaran baru yaitu di semester 4 ya, naik 1 level. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman sekalian atas jerih payahnya, pengorbanan waktunya, semangatnya. Tetap saya apresiasi ya untuk selalu hadir setiap malam sekolah ya di sela-sela kesibukannya. Saya yakin setiap kali perjuangan dan kerja keras yang teman-teman sekalian keluarkan untuk program belajar ini, saya rasa tidak akan sia-sia ya. Jadi teman-teman sekalian akan membuahkan hasil walaupun dengan relatif waktu yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman sekalian yang sudah berhasil masuk di semester selanjutnya yaitu semester 4. Nah, teman-teman sekalian seperti biasa untuk awal pelajaran saya tidak akan memberikan atau pertemuan pertama gitu ya, setiap pelajarannya saya tidak akan memberikan materi yang berat-berat terlebih dahulu, takutnya kalian nanti muntah-muntah, kepalanya pusing gitu ya. Jadi baru pertama masuk ya pemanasan dulu atau warming up ya. Di sini saya sudah mempersiapkan, jadi
mempersiapkan rencana pelajaran atau rencana belajar mengajar untuk 1 semester ke depan. Ini sudah saya siapkan karena malam hari ini jadwalnya sosiologi, dan alhamdulillah saya masih dipercaya oleh yayasan kepala sekolah yang mempercayakan saya untuk mengajar kelas 11 di pelajaran sosiologi ini ya. Karena saya lihat beberapa pelajaran sudah diisi dengan tutor-tutor yang berbeda, tapi untuk pelajaran sosiologi alhamdulillah dari yayasan masih mempercayakan kepada saya untuk mengampu dan membimbing kalian, memberikan ilmu kepada kalian untuk materi sosiologi ini. Jadi semoga teman-teman sekalian tidak bosan ya belajar dengan saya. Baik, insya Allah orangnya tetap sama, saya akan mengajar, tapi nanti materi-materi yang akan saya sampaikan tentu saja meningkat ya. Jadi akan ada penambahan upgrade ilmu pengetahuan yang nantinya akan saya sampaikan selama 1 semester ke depan. Jadi saya harap teman-teman sekalian tetap rajin masuk, tetap rajin belajar ya, supaya nanti bisa lulus tepat waktu. Kalau tidak ada halangan ya, selama kalian aktif untuk pelajaran saya ya, aktif ngerjain tugas, kemudian mengerjakan ujian akhir, mengerjakan ujian tengah semester, saya insya Allah nilainya nanti pasti lulus ya. Dan saya mohon maaf belum bisa menginformasikan nilai ujian akhir sekolah kemarin ya, karena beri saya waktu 2 hari lagi untuk menyelesaikan semuanya, karena beberapa hari ini saya sering travel kemana-mana, bukan travel untuk jalan-jalan ya, karena memang ada kepentingan. Kemarin saya ke Semarang beberapa hari gitu, memang ada job ke sana, kemudian balik lagi ke Jogja. Jadi ya mohon maaf kalau belum sempat memberikan kalian hasil ujian akhir sekolah untuk mata pelajaran sosiologi, bahasa Indonesia atau PKN. Tapi insya Allah sudah hampir selesai. Jadi nanti takutnya ada kececeran kalau tidak diselesaikan semua, nanggung ya. Nanti ada yang ternilai atau tidak ternilai. Jadi ya nunggu semuanya selesai, nanti baru akan saya publish gitu ya. Dan saya terima kasih sekali untuk pengertian dari teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya slow respon, kalau ada teman-teman yang inbox saya, kadang-kadang saya replaynya 2 jam atau kadang-kadang besoknya, karena memang saya tidak on hand ya. Jadi handphonenya itu kadang-kadang nggak di tangan, kadang-kadang di tas gitu, atau kadang-kadang sinyal internetnya yang buruk sehingga pesan pun nggak masuk gitu ya. Jadi mohon sabar, insya Allah semua ada jalannya. Oke, teman-teman sekalian, sepertinya hari ini saya salah untuk setting waktu ya. Jadi biasanya 40 menit, kayaknya tadi saya setting 60 menit ya. Ya, jadi nanti selesainya saja. Kalau misalnya selesai sebelum waktu habis, ya kita selesaikan. Kalau misalnya selesai waktunya sudah habis tapi belum selesai, insya Allah sudah selesai karena memang materi malam hari ini tidak terlalu banyak, hanya pengenalan dan penjelasan terkait dengan materi-materi yang nanti akan saya sampaikan di 1 semester ke depan. Oke, gitu. Sudah ada 11 siswa yang masuk, alhamdulillah sekali ya. Untuk itu kita langsung saja buka materi pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, supaya menjadi awal yang baik pertemuan pertama ini untuk kedepannya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta diberikan barokah serta ilmu yang bermanfaat. Untuk itu saya persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Iya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih 40 menit ke depan bisa mengawali awal tatap muka kita di pelajaran sosiologi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Semoga tetap lancar, diberikan kemudahan dan memberikan hasil yang memuaskan. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada 2 siswa yang baru hadir tadi, Mas Anto sama siapa ya. Selamat datang ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan dan selalu semangat. Baik,
eh Ya, enggak apa-apa Mas Anto, silahkan masuk saja, silahkan bergabung. Ini juga baru mulai kok. Tadi saya sempat tunggu teman-teman sekalian untuk masuk di kelas sosiologi pada malam hari ini. Ya, saya kira tadi Pak Dery bakal masuk ya di kelas sebelumnya. Tahu gitu, kalau nggak masuk kita bisa lebih awal sehingga teman-teman sekalian bisa istirahat lebih awal. Karena untuk semester ini saya tidak mengampu jam awal, jadi eh apa namanya, kalau misalnya Pak Dery nggak bisa masuk, saya mungkin bisa lebih ambil jamnya lebih awal ya, sehingga teman-teman nanti bisa belajar lebih bisa istirahat lebih cepat ya, jadi tidak terlalu malam. Kan lumayan juga kalau misalnya jam setengah 10 sudah selesai dan kalian eh, bisa istirahat dengan cepat gitu kan. Oke. Ya, saya cek dulu dari 13 siswa yang hadir di sini bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Gimana dari 13 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, bisa dengar suara saya dengan jelas? Kok nggak ada respon? Hah? Yang lain gimana? Suaranya putus-putus juga. Mas Anto jelas. Oh, kadang putus-putus juga. Aduh, di mana ya yang salah? Cek 1 2 3. Sekarang gimana? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Cek 1 2 3. Halo. Masih nggak jelas ya? Nah, itu bisa nyambung berarti kan jelas ya suaranya ya. Dengar dikit-dikit. Oke. Oh, Mbak Jen bisa dengar suara saya dengan jelas. Kok begitu ya? Di tempat saya sinyalnya bagus. Cuman sinyal barnya warnanya merah ini. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut saja ya. Nanti kalau teman-teman sekalian pengen lebih jelasnya ya, ya kerja 2 kali sih. Nanti biar saya langsung upload rekamannya dan teman-teman sekalian langsung bisa lihat rekamannya. Gitu saja ya. Daripada nanti buang-buang waktu untuk hanya cuma cek 1 2 3 1 2 3. Yang jelas ada teman-teman yang bisa dengar, ada yang putus-putus, ada yang kadang putus kadang lancar. Ya sudahlah, itu namanya resiko belajar jarak jauh seperti ini ya. Mudah-mudahan besok seterusnya bisa lebih bagus ya. Baik, untuk pemanasan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengantar pelajaran dan kontrak belajar. Jadi selalu menjadi rutinitas saya sebagai tutor atau pengajar ya, untuk memberikan kalian gambaran atau rencana pengajaran yang akan saya lakukan selama kurang lebih 1 semester ke depan di setiap mata pelajaran yang saya ampu.
Supaya apa? Supaya nanti teman-teman sekalian bisa paham, bisa mengerti gitu ya, ataupun sekaligus bisa mengevaluasi saya. Karena nanti akan saya jelaskan secara rinci apa saja yang akan kita pelajari, kemudian target kompetensi yang harus kalian capai itu apa saja, bentuk-bentuk sistem saya mengajar itu dengan teknik apa saja nanti akan saya jelaskan di situ. Jadi teman-teman nanti bisa mencatat gitu ya. Kiranya besok di tengah-tengah dalam saya memberikan penjelasan atau pembelajaran gitu ada yang tidak tepat atau melenceng dari rencana pelajaran yang sudah saya buat pada malam hari ini, kalian bisa menegur saya atau bisa mengevaluasi saya. Oh Pak, ini tidak benar Pak, harusnya kan materinya ini ya, gitu ya. Nanti bisa evaluasi bersama, karena manusia itu kan tempat hilaf dan luput. Jadi kadang-kadang saya pun walaupun di sini tutor atau guru ya, kadang-kadang sering kelupaan atau sering luput ya, sering lupa. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk slide kedua ini informasi saya kira teman-teman sudah kenal ya dengan saya. Jadi saya masih dipercaya untuk mengajar kalian di mata pelajaran sosiologi ini ya. Jadi ini nama saya Pak Arik ya. Jadi kalian sudah kenal semua karena sudah berapa kali masuk kelas saya. Saya rasa skip saja. Baik. Hanya mengingatkan ini masih sama deskripsinya dengan pelajaran semester lalu. Iya, saya kelahiran bukan 90. Belum saya update ya, harusnya 20. Iya, 26 kan? 90 itu. Ya. Sia-sia ini. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, deskripsi mata pelajaran ini masih sama dengan semester lalu ya, karena memang masih sambungan dari semester lalu, karena kalian masih duduk di kelas 11, hanya beda semester saja. Jadi untuk deskripsi mata pelajaran pun masih sama ya. Oh iya, kalau gitu 91. Baik, saya lanjutkan. Jadi dalam sosiologi itu adalah merupakan satu ilmu ya yang mempelajari tentang masyarakat, diantaranya adalah keteraturan hidup yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi hanya mengingatkan teman-teman sekalian terkait dengan materi sosiologi. Mungkin teman-teman sekalian masih bertanya, ada yang bertanya, sosiologi itu sebenarnya mata pelajaran apa sih Pak? Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sosiologi itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan cabang dari ilmu pengetahuan sosial. Kalau dulu kalian duduk di SMP, SD itu kenal dengan mata pelajaran IPS ya. Jadi kalau SMA atau setara dengan kejar paket C, itu sosiologi itu dipecah sendiri menjadi pelajaran yang berdiri sendiri ya, tidak lagi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, di sini fokus sosiologi ini adalah mempelajari tentang masyarakat. Jadi lebih mempelajari tentang manusia yang hidup di muka bumi ini ya. Baik itu tentang keteraturan hidupnya, jadi berbagai macam hidup dan segala aturan yang ada di dalamnya, kemudian menyangkut kehidupan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu semuanya dibahas di materi sosiologi ini. Nah, ketika nanti kalian belajar sosiologi, kalian akan menemui berbagai macam konsep-konsep sosial yang kemarin sudah selama 14 kali pertemuan kita sudah belajar tentang mobilitas fisik, kemudian status sosial dan sebagainya ya. Itu merupakan konsep-konsep sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat atau manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, biasanya konsep-konsep sosial yang ada di dalam pelajaran sosiologi itu selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian nyata dalam
kehidupan manusia atau yang disebut dengan realitas sosial. Nah, dengan mempelajari ilmu sosiologi ini, nanti harapannya siswa-siswi kelas 11 semester 4 ini bisa mengetahui kronologi atau urutan-urutan pertumbuhan dan perkembangan sosiologi, serta menjelaskan peranan sosiologi sebagai metode dalam penelitian-penelitian masalah sosial. Ya, jadi harapannya teman-teman sekalian nanti setelah belajar sosiologi itu bisa menjadi seseorang yang kritis terhadap kejadian-kejadian di kehidupan sekitar kita ya, tentu saja di kehidupan bermasyarakat ya. Jadi kita lebih kritis, kemudian bisa juga mengetahui tentang urutan-urutan pertumbuhan dan perkembangan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Itu semua tentu saja bisa bermanfaat untuk kita sekalian, karena selama kita tahu tentang lingkungan kehidupan yang ada di sekitar kita, tentu saja itu akan menjadi bahan atau itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa kita gunakan sebagai pedoman bagaimana kita bisa berhubungan satu dengan yang lainnya, berhubungan dengan manusia satu dengan yang lainnya, berhubungan dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik ya, gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini buku pegangan yang akan kita gunakan selama kurang lebih 1 semester ke depan, yaitu kita masih menggunakan buku yang sama dengan buku yang kemarin, karena buku yang kemarin itu merupakan buku yang dibuat atau yang sudah didesain untuk kelas 11 ya, kelas 11 selama kurang lebih 1 tahun atau 2 semester. Jadi semester 1 dan semester 2 atau semester 3 dan semester 4 kemarin ini sama bukunya. Nah, dari kalian 18 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, apakah sudah dapat semua bukunya? Apakah belum ada yang belum memiliki buku pegangan kita untuk 1 semester ke depan? Iya, bukunya sama dengan buku semester kemarin, karena ini memang buku untuk 1 tahun ya. Sudah ya? Oke. Iya, buku semester 4 masih sama. Jadi kita melanjutkan bab terakhir, 3 bab terakhir kalau nggak salah. Oh, Mbak Aril belum punya ya. Nanti silahkan hubungi Pak Farih Mansur selaku akademik. Gimana, mungkin akan dikirimkan melalui pos atau suruh download ya. Karena saya pun juga sudah punyanya download ya, versi elektroniknya, bukan versi cetaknya ya. Tapi mungkin kalau kalian sudah beli, kalian bisa atau berhak untuk mendapatkan versi cetaknya. Download aja. Iya, saya kira download itu lebih less paper ya. Kita harus mengurangi penggunaan kertas untuk kebaikan bumi kita ya. Masa nggak sama? Ini yang digunakan kita ya, yang akan kita gunakan selama kurang lebih 1 semester ke depan atau 1 tahun, karena kemarin pun kita juga sudah menggunakan buku ini. Dan nanti coba dicek lagi ya, kira-kira sampulnya sama atau enggak. Kalau dicetak sendiri pakai hitam putih ya tentu saja nggak kuning seperti ini, Mbak. Coba dilihat gambarnya ya. Dilihat gambarnya apakah sama atau enggak. Oke, ini yang akan kita gunakan sebagai buku pegangan ya. Jadi sebagian besar dari kalian sudah punya. Silahkan nanti dibuka-buka lagi dan dicocokkan sesuai dengan planning atau rencana bab-bab atau topik bahasan yang akan saya bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke. Baik, saya rasa tidak ada kendala ya terkait dengan buku pegangan, kalian sudah punya semua. Kita lanjut saja. Nah, oke, sebentar.
kebablasan. Oke, ini masih sama tujuan belajar sosiologi. Saya sedikit mengulang lagi ya untuk mengingatkan kalian supaya tidak lupa. Jadi tujuan kita belajar sosiologi adalah seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa di dalam sosiologi ini memiliki banyak konsep-konsep sosial ya, sehingga nggak usah ditulis, Mbak. Cukup diperhatikan saja. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa di playback lagi di YouTube ya, akan saya share linknya gitu ya. Jadi tujuan belajar sosiologi yang pertama adalah mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jadi nanti kalian akan dipaparkan lagi atau diberikan lagi tentang konsep-konsep baru terkait dengan kehidupan dan masyarakat ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, dan memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta bisa memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Jadi tidak hanya belajar matematika saja yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, tapi belajar sosiologi itu juga harapannya membuat kalian memiliki kemampuan-kemampuan dasar ya, supaya bisa berpikir kritis, logis. Jadi kalau ketemu masalah itu tidak lantas menangis, kemudian melempar sesuatu ya, kemudian meninju lawannya, enggak. Jadi kalau ketemu masalah, harapannya setelah belajar sosiologi ini kalian bisa berpikir secara kritis ya, bagaimana cara penyelesaian yang tepat. Kemudian memiliki rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini juga salah satu ciri siswa atau orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas, orang yang pintar itu diawali dengan rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu tersebut, orang akan mencari tahu ya, selalu penasaran terhadap apa yang ingin ingin diketahui dari rasa ingin tahu tersebut ya, gitu. Kemudian memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi ketika kalian sudah paham terkait dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, ya harapannya dengan sosiologi ini kalian lebih berkomitmen ya, lebih memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan tersebut, sehingga semuanya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, yang tentu saja itu akan membuat kehidupan bermasyarakat kalian itu menjadi lebih bijak, lebih baik, dan lebih tentram sejahtera. Kemudian yang nomor 4, tujuan belajar sosiologi ini adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, ini selalu saya sampaikan. Jadi sosiologi ini juga mengajari teman-teman sekalian untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga teman-teman sekalian bisa lancar berkomunikasi, bisa bekerja sama, sekaligus berkompetisi dengan individu lain atau manusia lain secara majemuk ya, karena kita tahu bahwa manusia ini tidak ada yang sama. Jadi kita perlu belajar berkomunikasi, bekerja sama, serta berkompetisi, karena kita menghadapi manusia satu dengan manusia lainnya itu pasti tidak sama treatmentnya ya, gitu. Jadi itu yang kita harapkan dari belajar sosiologi ini. Baik, selanjutkan, ruang lingkup yang akan dipelajari di sosiologi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu secara berkelanjutan dan selalu mengalami perubahan, dan serta sistem budaya. Ini yang tidak bisa kita lepaskan dari pelajaran sosiologi, bahwa kita nanti akan belajar 3 hal ini ya. Nah, kalian bisa cek di sini ada 3 bab yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan, di mana 3 bab ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. 2 bab pertama akan diajarkan atau kita pelajari sebelum ujian tengah semester.
yaitu bab pertama tentang kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, kemudian bab kedua tentang perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, kemudian dilanjutkan ujian tengah semester. Nah, itu berarti dua bab tersebut yang tadi saya sebutkan atau saya bacakan itu masuk dalam kriteria evaluasi belajar ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester berakhir, kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas hanya satu bab, yaitu bab 3 tentang analisis keanekaragamaan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Jadi besok saya kira ini pelajarannya akan lebih seru ya, karena kita akan belajar tentang masyarakat multikultural yang itu semua sangat dekat dengan kita ya, atau itu merupakan gambaran dari potret kehidupan kita, sehingga saya akan coba untuk menjelaskan dengan sesuatu hal yang mudah dipahami dengan memberikan contoh-contoh supaya teman-teman sekalian bisa menangkap dengan mudah. Nah, bab 3 ini atau tadi yang sudah saya katakan analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, ini yang akan saya jadikan bahan evaluasi di ujian akhir semester. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi untuk materi semester 4 ini hanya ada 3 bab ya. Bab 1 tentang kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, bab kedua tentang perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, kemudian bab ketiga tentang analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, Pak, kenapa sih ini kita pertemuannya banyak sekali kok babnya yang dibahas cuma 3? Nah, jangan khawatir, setiap bab ini memiliki anak. Jadi anaknya banyak sekali, sehingga saya sudah plot-plotkan bab-babnya, dan itu cukup untuk 1 semester ke depan. Nah, ini dia gambaran pelajarannya. Ini nggak usah. Sebentar. Oke, ini dia. Ini rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan sebagai pedoman untuk 1 semester ke depan. Jadi kalian bisa lihat, kita akan melaksanakan tatap muka dalam 1 semester ke depan dengan jumlah 14 kali pertemuan, masih sama. Dan saya sudah merancang semua pertemuannya itu dengan materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Nah, nomor 1 pertemuan pertama ini hari ini ya, saya tidak memberikan materi seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa pertemuan pertama akan diisi dengan hanya pengantar pembelajaran ya. Jadi malam hari ini tidak ada materi, dan saya isi dengan pengantar pembelajaran. Ini ya. Jadi malam hari ini tidak belajar, kita isi dengan pengantar pembelajaran. Kemudian untuk pertemuan kedua yang akan kita laksanakan minggu depan, ini akan saya isi dengan konsep kelompok sosial. Kemudian di pertemuan ketiga, ini kok susah sekali keyboardnya. Di pertemuan ketiga nanti dilanjutkan dengan tipe-tipe kelompok sosial. Pertemuan keempat itu akan saya isi dengan potret kelompok sosial multikultural di Indonesia. Kemudian pertemuan 5 nanti akan kita isi dengan pendalaman materi, di mana kita akan mereview bab 1 ini atau 3 pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan ke-6 nanti kita akan bicara tentang perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang unsur-unsur kemajemukan dalam masyarakat. Kemudian dilanjutkan 7 pertemuan selanjutnya ya, tentang bentuk perkembangan kelompok sosial multikultural yang akan kita pelajari di pertemuan ke-8. Kemudian di pertemuan 9 kita akan analisa keanekaragamaan kelompok sosial masyarakat.
Di pertemuan 10 kita akan belajar tentang bagaimana pendekatan teori dalam analisis masyarakat Indonesia. Dan pertemuan 11-12 nanti kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab keanekaragaman masyarakat. Nah, pertemuan ke-13-14 kita mulai sudah kita akan gunakan sebagai pendalaman materi dan latihan-latihan soal menuju ke ujian akhir sekolah. Ya mungkin saya akan berikan bocoran-bocoran soal atau kisi-kisi ya yang membuat kalian semangat untuk belajar ya. Begitu seperti kemarin. Jadi ini nanti akan ada di pertemuan ke-13 dan 14. Baik, selanjut. Kayaknya sinyalnya memang tidak bersahabat ya. Proses belajar yang akan saya gunakan tetap sama, masih dengan penjelasan, kemudian pendalaman materi, adanya diskusi, penugasan, kemudian evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk waktu belajar, saya ingatkan lagi, kita akan bertemu setiap hari Senin setelah pelajarannya Pak Dery, pukul 10.20 hingga pukul 11 malam waktu Taiwan. Kalau di Indonesia jam 9.20 hingga jam 10 malam ya. Nah, untuk materi sosiologi ini kita hanya belajar 1 jam pelajaran saja. Jadi kita hanya bertatap muka selama kurang lebih 40 menit, di mana akan saya rumuskan sesuai dengan rencana pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Total pertemuan ada 14 kali pertemuan yang akan kita bagi menjadi 2 sesi. 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS atau sebelum UAS. Untuk penilaiannya masih sama, penugasan nanti 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30% dan diskusi 15%. Oke ya, selamat belajar. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini teman-teman. Hanya sedikit saja terkait dengan rencana pengajaran yang akan saya gunakan di semester di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf, mungkin jaringannya masih maintenance ya, jadi sebagian tidak bisa dengar suara saya ataupun tidak bisa dengan jelas mendengar suara saya. Tetapi jangan khawatir, nanti akan segera saya uploadkan videonya ke YouTube sehingga teman-teman sekalian bisa simak kembali ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan waktu untuk bertemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang, tentu saja yang lebih semangat dan lebih oke sinyalnya ya. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali atas atensinya. Saya ucapkan selamat beristirahat dan semangat untuk kalian semua belajarnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.